Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji MAG MPD selaku dosen pengambil mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam anak usia dini, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Wahdina Amrina Rosyada dengan NIM 2003106006 dan rekan saya Mbak Nasika Urfa Elmas dengan NIM 2003106019 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen peserta didik. Materi yang pertama saya akan bacakan. Yang pertama, A. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan gabungan dari kata manajemen yang berarti mengatur atau mengurus, mengordinasikan aktivitas kerja dengan cara memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan peserta didik adalah menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, manajemen peserta didik sendiri dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan dia lulus sekolah. Sedangkan menurut Knežević 1961 mengartikan manajemen peserta didik adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai dia matang di sekolah. Peserta didik pada dasarnya memiliki kesamaan-kesamaan yang mana kesamaan-kesamaan inilah muncul sebuah sistem layanan sekolah, sehingga tiap-tiap peserta didik nantinya akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan hak-hak mereka. Yang B, tujuan manajemen peserta didik. Tujuan umum dari manajemen peserta didik ialah mengatur segala kegiatan-kegiatan peserta didik agar semua kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Adapun tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Nah, apa sih fungsi dari manajemen peserta didik itu? Nah, fungsi dari manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka seoptimal mungkin dari berbagai segi, baik segi individualisnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Nah, poin yang ketiga akan dilanjutkan oleh Mbak Nasika Urfa Elmas. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Nomor 1, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memicu kemandirian peserta didik. Yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik. Semua itu haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Sekian, selanjutnya kesimpulan.
Manajemen peserta didik sendiri dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai. Sedangkan fungsi dari manajemen sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka. Prinsip dari manajemen peserta didik sejatinya adalah sesuatu yang harus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka memanajemenkan peserta didik, semua prinsip-prinsip yang sudah disebutkan di atas dapat dipegang dan menjadi pedoman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.